Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nabila Waratelaska dengan NIM 1904024 dan juga dua rekan saya yaitu Apriani Larasati dengan NIM 1902610 dan juga ada Sipa Rosmiati dengan NIM 2001499. Di sini kami akan membahas tentang kerjasama ASEAN. Topik bahasan yang akan kelompok kami presentasikan yaitu pengertian ASEAN, sejarah berdirinya ASEAN, profil pendiri ASEAN, negara anggota ASEAN, tujuan dibentuknya ASEAN, struktur organisasi ASEAN, prinsip utama ASEAN, kerjasama ASEAN di berbagai bidang, konferensi ASEAN, dan hasil KTT. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation adalah sebuah organisasi dari negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, di mana ASEAN sudah beranggotakan 10 negara termasuk salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN atau yang biasa disebut juga sebagai Perbara yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana gedung sekretariatan ASEAN ini terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Singapura. Pada era 1960-an, kawasan Asia Tenggara sedang berada pada situasi rawan konflik. Sedang terjadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara yang dapat mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan kawasan Asia Tenggara. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat para pendiri setuju untuk membuat organisasi ini untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Selain itu, organisasi ini berhasil terbentuk karena adanya latar belakang yang sama antara negara-negara anggotanya. Nah, yang pertama itu ada persamaan letak wilayah atau geografis di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua adalah persamaan nasib negara-negara terjajah kecuali negara Thailand. Lalu yang ketiga ada persamaan budaya negara-negara di Asia Tenggara, dan yang keempat ada persamaan kepentingan. Nah, selanjutnya yaitu profil pendiri ASEAN. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana ASEAN atau organisasi ini diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri Asia Tenggara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Nah, untuk tokoh pendiri ASEAN dari Indonesia yaitu ada Adam Malik, di mana Adam Malik merupakan salah satu pendiri ASEAN dan Menteri Luar Negeri Indonesia, di mana beliau kelahiran Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli tahun 1917. Yang kedua adalah Tun Abdul Razak, di mana beliau merupakan salah satu pendiri ASEAN dan Menteri Luar Negeri dari Malaysia. Beliau kelahiran Pulau Keladi, Pahang pada tanggal 11 Maret 1922. Lalu yang ketiga ada Tanat Koman, di mana beliau merupakan salah satu pendiri ASEAN dan juga Menteri Luar Negeri dari negara Thailand. Beliau kelahiran Bangkok pada tanggal 9 Februari tahun 1914. Lalu yang keempat ada Narsiko Ramos, di mana beliau salah satu pendiri ASEAN dan Menteri Luar Negeri dari negara Filipina. Beliau kelahiran Filipina pada tanggal 11 November tahun 1900, dan beliau merupakan orang pertama yang memberikan sambutan dalam deklarasi tersebut. Lalu yang kelima ada Raja Ratman, di mana beliau merupakan salah satu pendiri ASEAN dan Menteri Luar Negeri dari negara Singapura. Beliau kelahiran Sri Lanka pada tahun 1915. Selanjutnya ada negara anggota ASEAN, di mana ASEAN ini memiliki 10 negara, yaitu yang pertama ada Indonesia sebagai pendiri ASEAN, lalu ada Filipina sebagai
negara pendiri ASEAN. Yang ketiga ada Malaysia sebagai negara pendiri ASEAN. Yang keempat ada Singapura sebagai negara pendiri ASEAN. Yang kelima ada Thailand sebagai negara pendiri ASEAN. Lalu yang keenam ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketujuh ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Yang kedelapan ada Laos yang bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Yang kesembilan ada Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Nah, Laos dan Myanmar ini bergabung pada waktu yang sama. Lalu yang ke-10 ada Kamboja, di mana Kamboja ini bergabung pada tanggal 30 April tahun 1998. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sita Rosmiati, NIM 2001499, akan melanjutkan pembahasan mengenai ASEAN. Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan dibentuknya ASEAN. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN itu yang pertama, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati, keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara dan memenuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu agar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial budaya, maupun teknik. Selanjutnya, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi, serta transportasi dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. Yang kelima yaitu melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. Yang keenam, saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Nah, selanjutnya dari bagian struktur organisasi ASEAN yang tadi sempat ditampilkan, dapat diambil garis besarnya. Struktur organisasi ASEAN itu terdiri dari yang pertama, konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang merupakan pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. Yang kedua yaitu Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordinating Council yang merupakan pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. Selanjutnya ada Sekretariat ASEAN yang merupakan organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan implementasi berbagai kegiatan dan proyek dalam rangka kerjasama ASEAN. Dan Sekretariat ASEAN ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Yang keempat ada Komite Wakil Tetap ASEAN yang merupakan forum para duta besar atau wakil tetap negara anggota ASEAN yang diakreditasikan ke ASEAN dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Yang kelima ada Sekretariat Nasional yang merupakan pusat kegiatan atau focal point tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN. Dan yang terakhir ada Komisi Antar Pemerintah untuk HAM ASEAN yang merupakan Badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN.
Nah, dalam menjalankan program-programnya, tentu ASEAN ini memiliki prinsip-prinsip utama yang dipegang. Prinsip-prinsip utama tersebut yaitu yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan, subversif, atau koersi dari pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, dan yang terakhir adalah kerjasama yang efektif antar anggota. Selanjutnya, saya akan membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu ASEAN Cooperative Organization. Atas prakarsa Dewan Koperasi Indonesia atau DIKOPIN pada tanggal 5-7 Desember 1977 telah diselenggarakan konferensi pertama Koperasi Negara-Negara ASEAN dan telah ditandatangani pada tanggal 6 Desember 1977 di Jakarta. Konferensi tersebut telah berhasil mengambil dua keputusan penting, yaitu yang pertama, membuat pernyataan bersama wakil-wakil gerakan kooperasi negara-negara ASEAN, dan kedua, membentuk organisasi kooperasi ASEAN, yaitu ASEAN Cooperative Organization, sebagai wadah untuk mengembangkan kerjasama antara gerakan kooperasi di negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua yaitu ASEAN Free Trade Area. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi sekitar 500 juta penduduknya. Dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Lalu yang ketiga yaitu ASEAN Framework Agreement on Services. Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan AFAS pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Dan terakhir yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan tujuan dari integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara yang diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015 yang memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, berbasis pada pasar dan produksi tunggal. Yang kedua, kawasan ekonomi yang kompetitif. Yang ketiga, wilayah pembangunan ekonomi yang adil. Dan terakhir, kawasan ekonomi yang terintegrasi dalam ekonomi global. Kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama yaitu Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Deklarasi Zovan atau kawasan damai, bebas dan netral ditandatangani pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Deklarasi Zovan tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara saja, melainkan juga mencakup wilayah Asia Pasifik. Dalam penerapannya, deklarasi Zovan turut melibatkan peranan dari negara besar, khususnya dalam hal penanganan permasalahan keamanan kawasan Asia Tenggara. Lalu yang kedua yaitu Treaty Amity and Cooperation. TAC didirikan pada tanggal 24 Februari 1976 di Denpasar, Bali, Indonesia. Secara konsep, tujuan dibentuknya TAC diantaranya adalah menghormati kemerdekaan, kesetaraan, kedaulatan, dan integritas teritorial semua bangsa, membebaskan negara-negara dari paksaan dan campur tangan eksternal, tidak mencampuri urusan internal negara lain, menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, menolak penggunaan ancaman dan kekuatan atau militer, serta mengefektifkan kerjasama regional. Dan terakhir yaitu Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara adalah perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir. ASEAN WFZ akhirnya ditandatangani oleh kepala pemerintahan dari 10 negara anggota ASEAN di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang pertama yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication. Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan mengacu pada Declaration of ASEAN Concord atau Bali Concord 1 tahun 1976. Deklarasi tersebut menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf.
Yang kedua yaitu ASEAN Ministers Meeting on Social Welfare and Development, merupakan forum pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk bekerja sama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dibentuk pada tahun 1979, sebagaimana tercakup dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, kerjasama ASEAN di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada kalangan kelompok rentan, antara lain yaitu perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dan terakhir yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Women. Sejak dibentuk pada konferensi tingkat tinggi ke-19 ASEAN, pertemuan tingkat menteri ASEAN tentang perempuan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Pertemuan pertama ini terjadi di Vientiane, Laos, tanggal 16 sampai 19 Oktober 2012. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama yaitu ASEAN International Festival Film and Award. AIFA adalah festival film, seni, dan budaya yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Festival ini bertujuan memperkenalkan budaya 10 negara anggota melalui film. Yang kedua yaitu ASEAN Youth Camp. Setiap negara mengirimkan utusan para pemudanya untuk saling bertukar pengetahuan tentang budaya dan menjadi ajang yang memberi kesempatan pada negara di mana tempat penyelenggara memperkenalkan budaya setempat. Lalu yang ketiga yaitu ASEAN City of Culture. Sebuah negara akan ditetapkan sebagai kota kebudayaan ASEAN selama 2 tahun berturut-turut. Selama waktu ini, negara tersebut berkesempatan untuk menampilkan warisan budaya terbaiknya. Dan yang terakhir yaitu SEA Games. Pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 10 negara Asia Tenggara. Tujuan diadakan pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara adalah mempererat kerjasama, pemahaman, dan hubungan antar negara di kawasan ASEAN, khususnya di bidang olahraga, seni, dan budaya. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu ASEAN Council of Teachers Convention. Berdirinya ACT diprakarsai Indonesia pada tahun 1978 melalui organisasi guru PGRI pada masa kepemimpinan Ketua Umum PB PGRI yaitu Basyuni Surya Miharja. ACT adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan rutin tahunan tersebut dilaksanakan di bawah koordinasi Persatuan Guru-Guru dari masing-masing negara anggota. Dan untuk Indonesia di bawah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dan yang kedua yaitu pertukaran pelajar. Selain beasiswa studi, universitas di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN University Network juga menyediakan pertukaran pelajar dengan durasi tertentu dan tema tertentu. Selanjutnya, konferensi ASEAN. Yang pertama, konferensi tingkat tinggi ASEAN, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota. Dan KTT juga merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN, serta diselenggarakan oleh 10 negara Asia Tenggara setiap tahunnya. Lalu yang kedua, Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordinating Council, yaitu pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN sebagai koordinator Dewan Komunitas ASEAN. Dewan Koordinasi ASEAN bertemu sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Lalu yang ketiga, Dewan Komunitas ASEAN atau ASEAN Community Councils, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar komunitas ASEAN. Negara anggota masing-masing menunjuk perwakilan nasionalnya untuk setiap pertemuan Dewan Komunitas ASEAN. Lalu yang keempat, pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri atau ASEAN Sectoral Ministerial Bodies, yaitu pertemuan para menteri membidangi masing-masing sektor kerjasama ASEAN. Badan kementerian sektoral ASEAN masing-masing melingkupi para pejabat tinggi yang relevan dan badan-badan subsidiar untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Dan terakhir, pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN atau ASEAN Senior Officials Meeting, yaitu pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi masing-masing sektor kerjasama ASEAN.
Selanjutnya, hasil konferensi tingkat tinggi. KTT ASEAN ke-1 tanggal 23 sampai 25 Februari 1976 di Indonesia Bali menghasilkan Deklarasi Kerukunan ASEAN, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, serta persetujuan pembentukan Sekretariat ASEAN. Lalu, KTT ASEAN kedua tanggal 4 sampai 5 Agustus 1977 di Malaysia, Kuala Lumpur menghasilkan pencetusan Bali Concord 1. Lalu, KTT ASEAN ketiga tanggal 14 sampai 15 Desember 1987 di Filipina, Manila menghasilkan mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN, solidaritas kerjasama ASEAN dalam segala bidang, melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan memperbesar peranan swasta dalam kerjasama ASEAN, dan usaha bersama dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan ASEAN. Lalu, KTT ASEAN keempat tanggal 27 sampai 29 Januari 1992 di Singapura menghasilkan ASEAN dibentuk Dewan ASEAN Free Trade Area atau AFTA untuk mengawasi, melaksanakan koordinasi, dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan skema tarif preferensi efektif bersama menuju kawasan perdagangan bebas ASEAN. Lalu, KTT ASEAN kelima tanggal 14 sampai 15 Desember 1995 di Bangkok menghasilkan upaya pemasukan Kamboja, Laos, Vietnam menjadi anggota serta memperkuat identitas ASEAN. Lalu, KTT ASEAN ke-6 tanggal 15 sampai 16 Desember 1998 di Vietnam, Hanoi menghasilkan pemimpin ASEAN menetapkan Statement of Both Measures yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi 6 negara penandatanganan skema tarif preferensi efektif bersama, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lalu, KTT ASEAN ke-7 tanggal 5 sampai 6 November 2001 di Brunei, Bandar Seri Begawan menghasilkan deklarasi HIV atau AIDS dan deklarasi terorisme karena menyangkut serangan terorisme pada gedung WTC di Amerika. Lalu, KTT ASEAN ke-8 tanggal 4 sampai 5 November 2002 di Kamboja menghasilkan pengeluaran deklarasi terorisme, bagaimana cara-cara pencegahan dan pengesahan ASEAN Tourism Agreement. Lalu, KTT ASEAN ke-9 tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 di Indonesia, Bali menghasilkan pencetusan Bali Concord 2 yang akan dideklarasikan yang berisi 3 konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu komunitas keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. Lalu, KTT ASEAN ke-10 tanggal 29 sampai 30 November 2004 di Laos menghasilkan program aksi Vientiane yang diluluskan dalam konferensi tersebut menekankan perlunya mempersempit kesenjangan perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN, memperluas hubungan kerjasama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020. Lalu, KTT ASEAN ke-11 tanggal 12 sampai 14 Desember 2005 di Malaysia, Kuala Lumpur menghasilkan perjanjian perdagangan jasa demi kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan Korea Selatan. Memorandum of Understanding atau MOU pendirian ASEAN Korea Center dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura atas perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup. Lalu, KTT ASEAN ke-12 tanggal 11 sampai 14 Januari 2007 di Filipina menghasilkan membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, keamanan energi Asia Tenggara, pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS, serta masalah nuklir semenanjung Korea. Lalu, KTT ASEAN ke-13 tanggal 18 sampai 22 November 2007 di Singapura menghasilkan penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain seperti perjanjian perdagangan dalam kerangka kerjasama ekonomi dan penandatanganan kerjasama ASEAN dengan Korea Center menyepakati Asia Center. Terakhir, KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 2009 di Thailand.
menghasilkan penandatanganan persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.